Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Husna Cipinang Indah, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Beliau bernama Al-Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakar ibn Farah Abu Abdillah Al-Ansari Al-Khazraji Al-Maliki Al-Ma'ruf, yang populer dengan sebutan Bil Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun ay hadza babun, ini bab menjelaskan tentang an-nahyu an tamannil mauti wa du'ai bihi lidurrin nazala fil mali wal jasadi. Ini bab menerangkan tentang larangan berharap mati dan berdoa minta mati disebabkan bencana yang menimpa berkaitan dengan harta dan jasad. Jadi dalam Islam minta mati dilarang, berharap mati dilarang. Kenapa? Karena mati ini hubungannya dengan ajal. Kalau ajal itu tidak bisa dinegosiasikan, kalau sudah datang ya, tidak bisa dinegosiasikan untuk dimajukan ataupun dimundurkan walaupun cuma sesaat. Kalau bahasa Al-Qur'annya di surah Al-A'raf, antara lain di Al-A'raf ayat 34, Allah berfirman, "Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum
la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan bagi setiap umat itu ada ajalnya. Maka apabila sudah datang ajalnya, tidak bisa dinegosiasikan untuk dimajukan ataupun dimundurkan walaupun cuman sesaat. Dan memang nanti ada riwayat ya yang menyebutkan, di samping ada ayat Al-Qur'annya juga yang menyebutkan bahwa negosiasi itu betul-betul terjadi, yaitu ketika orang munafik yang akan mati. Kejadian itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an di surah Al-Munafiqun ayat 10 itu. Di mana orang munafik itu berkata pas mau matinya itu, dia berkata, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, andaikan kematian saya bisa ditunda sebentar saja, saya mau sedekah dan mau menjadi hamba-Mu yang soleh. Itu ayat 10-nya itu. Ayat 11-nya Allah tegaskan bahwa ajal itu tidak bisa diakhirkan, alias harus tepat waktu. Makanya berharap mati ini termasuk hal yang sia-sia dalam Islam. Makanya tidak boleh orang berharap mati, itu tidak boleh. Itu seperti itu. Tapi yang dimaksud tidak boleh berharap mati dalam konteks bab ini adalah dikarenakan ada musibah atau bencana berkaitan dengan harta dan jasadnya. Nanti memang ada sedikit pembahasan di bab setelah ini tentang bolehnya berharap mati kalau takut agama terancam misalnya. Tapi nanti bab setelah ini. Ini kita masih bab di mana kita tidak boleh berharap kematian terkait dengan jasad dan bencana berkaitan dengan jasad dan harta. Secara prinsip dalam Islam, musibah yang mengenai seorang Bani Adam kalau berkaitan dengan harta dan jasad ya, itu bernilai ampunan. Secara prinsip dulu, bagi seorang muslim maksud saya, ini bernilai ampunan. Kenapa demikian? Karena disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, seorang itu kalau diuji oleh Allah dengan hal yang dia tidak sukai, hingga tertusuk duri misalnya, maka dosanya akan rontok seperti daun yang berguguran dari dahannya. Nah, itu dalam Sahih Muslim diantaranya. Kalau sanggup bersyukur, itu tadi bersabar. Kalau sanggup bersyukur, ada dalam kumpulan Sahih hadis qudsi. Hadisnya riwayat Ahmad. Hadisnya Sahih li ghairihi. Allah menyatakan dosanya akan diampuni oleh Allah seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Kalau sanggup bersyukur dalam musibah yang gak enak itu. Jadi di semua pilihan bagi seorang mukmin, mau bersabar maupun bersyukur bagus. Karena dua-duanya di samping bernilai pahala besar, itu juga bernilai ampunan. Ada yang kadar ampunannya seperti daun yang berguguran dari dahannya, ada yang kadar ampunannya bahkan seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Dan sabar pun konsep dalam Islam, sabar itu konsep sabar sebagaimana sabarnya manusia. Jadi kita tidak dituntut menjadi sabar sebagaimana sabarnya malaikat misalnya, yang tanpa ada keluhan sama sekali. Malaikat itu kalau suruh sujud terus sampai hari kiamat, tidak ada keluhan sama sekali. Apapun yang terjadi pada dirinya, malaikat dalam ketaatan, tidak pernah durhaka kepada Allah. Kalau kita lain. Kalau kita ini sabarnya mungkin disertai dengan sedih, mungkin sertai dengan menangis, mungkin sertai dengan sedih dan menangis, atau bahkan mungkin dengan marah. Tapi semuanya harus terkendali. Dan inti sabar itu pada pengendalian diri itu. Maka Nabi kita Muhammad SAW yang sudah pasti benar sabarnya karena beliau termasuk ulul azmi minar rusul itu, beliau itu ternyata pernah sedih juga. Nabi ternyata pernah nangis juga. Nabi pernah marah juga, walaupun beliau nggak pernah marah-marah. Beliau pernah marah, tapi tidak pernah marah-marah. Kenapa? Karena beliau juga manusia, yang ada sedihnya, ada nangisnya, juga mungkin ada marahnya. Sehingga saya pernah ditanya oleh seseorang, Ustadz, kan katanya sabar itu pada pukulan yang pertama. Lalu bagaimana dengan orang yang
di pukulan pertama itu dia sedih, dia menangis, atau bahkan dia marah. Maka saya bilang sedih, marah, dan menangis itu tidak menciderai sabar sama sekali, asal terkendali. Kenapa? Saya ulang, karena Nabi pernah mengalami. Contoh, di dalam hadis riwayat Bukhari diantaranya, pernah cucu beliau namanya Umamah radhiyallahu anha wafat di pangkuan beliau. Ini salah satu putri dari putri beliau yang bernama Zainab radhiyallahu anha. Wafat di pangkuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika cucunya wafat di pangkuan itu, Nabi menangis. Sahabat bertanya, "Air mata apa ini wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Ini air mata kasih sayang," kata Nabi. Man lam yarham lam yurham. Siapa yang tidak punya rasa kasih sayang, dia tidak akan disayang oleh Allah. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Nah, padahal Nabi ini orang yang paling sabar, bahkan ulul azmi minar rusul. Tapi pas cucunya meninggal, beliau nangis juga. Apakah menjadikan beliau batal sebagai orang yang sabar? Tidak. Allah tidak pernah mencabut gelar beliau sebagai ulul azmi minar rusul. Berarti menangis itu bukan pembatal sabar, asal nangisnya terkendali. Jadi tidak berucap-ucap yang membuat Allah tidak ridho, gitu maksudnya ya. Itu seperti itu. Nah, Nabi pernah sedih, pernah. Sampai di tahun di mana Nabi sedih itu dikenal dengan istilah Amul Huzni, tahun kesedihan. Saking sedihnya Nabi itu. Karena di tahun itu beliau ditinggal oleh dua orang yang selama ini secara sunnatullah membela dakwah beliau. Dan orang yang sangat beliau cintai. Yang pertama, istri beliau Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ini istri sematawayang beliau. Kemudian saat itu, dan yang kedua Abu Thalib, paman beliau. Itu Nabi sedih. Tahun itu saking sedihnya sampai dikenal dengan istilah Amul Huzni, tahun kesedihan. Tapi Nabi tidak meratap. Nabi sedih aja, tapi tidak meratap Nabi. Nabi sedih tapi tidak meratap. Berarti apa? Sedih tidak menjadi pembatal sabar, asal sedihnya itu tidak meratap. Karena Nabi pernah sedih, cuman sedihnya Nabi tidak meratap. Meratap itu intinya satu, tidak ridho dengan takdir Allah, tidak rela dengan takdir Allah. Itu meratap namanya. Ekspresinya macam-macam. Kalau orang dulu ada yang menjambak-jambak rambut, merobek-robek baju, atau saku baju guling-guling di tanah misalnya. Nah, atau yang macam-macam. Intinya satu, tidak ridho dengan takdir Allah. Jadi kalau kita mau sedih, sedihlah, tidak apa-apa. Tapi jangan meratap. Itu pesannya. Nah, asal kita tidak meratap, masih sabar kita insya Allah. Dan itu tidak menciderai sabar sama sekali. Terus kemudian Nabi pernah marah? Pernah. Tapi Nabi tidak pernah marah-marah. Apa bedanya marah sama marah-marah? Kalau marah, marahnya tanpa amarah. Marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Itu marahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi itu marahnya tidak menciderai sabar beliau. Kenapa? Karena marahnya terkendali. Nabi itu marahnya terkendali. Jadi beliau pernah marah tapi tidak pernah marah-marah. Mana dalilnya Ustaz? Hadisnya Sahih Muslim diantaranya. Pernah sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, selesai salat berjamaah Isya bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pulang. Bertemu dengan satu kaum atau dengan keluarga beliau yang belum salat Isya mereka. Maka sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an diminta untuk jadi imam salat kembali salat Isya. Maka beliau mengulang salat Isya-nya sebagai imam. Rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis. Kebayang ya, sholat Isya rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis. Sehingga ada jamaah beliau yang laki-laki saat itu
munfarid, mufarokoh, memisahkan diri dari jamaah. Selesai duluan jamaahnya. Selesai sholat, dilapori sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, tadi ada si fulan berhenti duluan sholatnya. Mu'adz marah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, itu tadi yang berhenti duluan munafik itu. Kata sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Yang dikatai munafik gak terima. Demi Allah saya tidak munafik. Anda kelamaan sholatnya. Kebayang ya, rakaat pertama surah Al-Baqarah hampir 3 juz. Terus kata beliau, nanti Anda akan saya laporkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dilaporkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu Nabi tadi tidak langsung menerima berita buruk. Kalau itu berita buruk, beliau mengamalkan firman Allah tentang tabayyun di surah Al-Hujurat. Nah, kalau ada berita buruk tentang saudara kita sama muslim, kita nggak boleh langsung percaya, harus tabayyun. Maka Nabi tabayyun, panggil Mu'adz. Nabi nggak langsung marah. Berarti Nabi marahnya nggak pakai amarah. Buktinya beliau tabayyun. Kalau pakai amarah, pasti langsung marah. Datang sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, datang pun Nabi nggak langsung marah. Berarti Nabi marahnya nggak pakai amarah. Kalau orang marahnya pakai amarah, belum jelas di mana harus marah. Yang dimarahi masih jauh, kita udah begini biasanya. Kenapa? Karena memang dasarnya pakai amarah. Nabi tidak. Beliau tenang. Sahabat Mu'adz bin Jabal datang, kata Nabi, udnu, sini mendekat. Aukamakal, Nabi tanya baik-baik. Tabayun, apa betul kalau bahasa kita, ini mafhum riwayat ya. Semalam kamu jadi imam bagi satu kaum, salat Isya rakaat pertama, surah Al-Baqarah babat habis. Dengan bangga dan senang Mu'adz mengatakan, benar ya Rasulullah. Dikira mau dipuji. Begitu jelas di mana harus marah, di situ beliau marah. Afattanun anta ya Mu'adz. Itu aukamakal, apakah kamu akan membuat kekacauan dalam agama ini wahai Mu'adz? Di situ Nabi marah. Jadi begitu jelas di mana harus marah, beliau marah. Kemana kamu terhadap surah Sabbihisma Rabbikal A'la? Kok Al-Baqarah itu loh, kok gak baca surah Sabbihisma Rabbikal A'la? Terus Nabi itu marahnya itu fokus. Di samping tanpa amarah, fokus. Di belakang kamu itu Mu'adz, ada orang tua, ada orang yang sakit, ada yang punya hajat, ada yang punya anak kecil, kata beliau. Fokus, marahnya gak kemana-mana. Kan ada orang itu marahnya 7 menit, 7 jenis binatang disebutkan ada itu. Atau marah sambil ngabsen binatang seragunan itu ya ada. Apalagi kalau yang ngabsen orang Jawa Timur itu jenis binatang tertentu itu yang keluar. Singkat kata singkat cerita, Nabi fokus marahnya. Terus Nabi marahnya ngasih solusi. Apa kata beliau? Aukamakal, kalau kamu mau lama wahai Mu'adz, kerjakan saat sholat sendiri. Paham gak? Nah, jadi kalau jenengan bisa marah seperti itu, marahlah. Karena itu marahnya orang yang sabar. Yaitu marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Jadi orang sedih, orang nangis, orang marah, asal terkendali, itu tidak menciderai sabar sama sekali. Nah, syukur-syukur, sanggup bersyukur. Udah kena musibah, sanggup bersyukur. Tadi saya bilang, kalau tadi hadisnya Sahih Muslim, kalau ini hadisnya riwayat Ahmad, ada dalam kumpulan Sahih Hadits Qudsi, hadisnya Sahih li ghairihi. Kok ada orang diuji oleh Allah dengan sesuatu yang dia tidak sukai, kok dia bersyukur, maka dia akan diampuni oleh Allah dosanya seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Mungkin sebagian kita membayangkan bagaimana ya dapat musibah kok syukur itu gimana. Sederhananya gini, kita belajar untuk berusaha melihat sisi baik dari seburuk-buruknya keadaan, itu aja. Jadi kita berusaha fokus pada sisi baik dari seburuk-buruknya keadaan. Sambil contoh misalnya, ini contoh sederhana. Di Jawa Timur itu, di daerah Krian, itu ada seorang kiai, Allahyarham Kiai Haji Sahlan namanya. Dan beliau ini dikenal sebagai Kiai Alhamdulillah. Orangnya dermawan. Hampir tiap hari itu masak
beras itu 1 kuintal untuk makannya fakir miskin, santri, tamu, anak-anak yatim. Hampir tiap hari masak 1 kuintal beras untuk makan semua itu. Suatu saat beliau nanam semangka, waktunya panen, santrinya lari tergopoh-gopoh. Pak Kiai, semangka kita dicuri orang Pak Kiai. Mau dipanen nggak jadi, gara-gara semangkanya dicuri orang. Apa jawaban beliau? Alhamdulillah, sodakoh nggak pakai nganter, kata beliau. Alhamdulillah sodakoh nggak pakai nganter. Kalau kita belum sanggup ya nggak usah disanggup-sanggupkan. Itu beliau yang ngomong kayak gitu. Ya tentu kita berdoa kepada Allah, semoga apa dan atau siapa saja yang telah, sedang dan akan Allah berikan kepada kita, semoga Allah jaga dalam keberkahan. Amin. Allahumma amin insyaallah. Tapi intinya itu. Jadi sanggup melihat sisi baik dari seburuk-buruknya apa? Keadaan. Jenengan diomeli bojo ngomel. Kalau kita fokus pada omelannya ya capek. Nah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika istri beliau marah, itu beliau nggak fokus mendengarkan marahnya istrinya, yang diingat kebaikan istrinya. Jadi pas istrinya marah, yang diingat kebaikan istrinya. Sehingga ketika mafhum ada dalam satu riwayat dalam sirah itu, walaupun ada yang mendhaifkan sirah itu, tapi saya termasuk yang berpegang kepada sebenarnya riwayat itu, karena yang mendhaifkan itu tidak kritik sanad, tapi kritik materi hadis. Nah, jadi kritik matan namanya. Saya lebih condong pada yang membenarkan berita ini. Jadi satu saat ada seseorang yang mau curhat kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tentang istrinya yang galak. Begitu sampai di rumah Amirul Mukminin, ternyata Amirul Mukminin sedang diomeli sama istrinya. Ternyata Sayyidina Umar sedang dimarahi sama siapa? Istrinya. Dan beliau mendengarkan dengan sabar. Tapi orang yang mau nanya ini jadi pulang akhirnya. Batinnya orang ini, ternyata Sayyidina Umar sama saja, kata beliau. Terus ketika orang ini pulang, Sayyidina Umar panggil, "Cong," kalau bahasa kita, balik. "Saya tahu kamu mau tanya apa," kata beliau. "Sebagaimana yang kamu lihat tadi kan, ketika istriku marah, aku diam dan mendengarkannya. Apa yang aku lakukan? Aku sedang mengingat-ingat kebaikannya. Jadi ketika dia marah, yang aku ingat adalah kebaikan dia yang telah menyiapkan makanan untukku, padahal itu adalah kewajibanku. Dia yang telah menyiapkan, dia yang telah menyusui anakku, padahal itu adalah kewajibanku. Dia yang diingat itu adalah kebaikan-kebaikan istrinya." Nah, jadi kalau begitu, alih-alih akan merespon marahnya istri dengan marah juga, bisa jadi malah bersyukur dengan mengatakan, ketika istri ngomel itu, "Alhamdulillah, istri saya sehat." Karena kan kuat ngomel, Pak. Nah, kuat ngomel berarti apa? Sehat. Daripada sakit mending apa? Sehat. Alhamdulillah, itu aja. Tapi begini-begini enak ngomongnya aja, Pak. Kadang prakteknya sulit pakai dal. Kadang prakteknya apa? Sulit pakai dal. Tapi justru karena sulit itulah makanya pahalanya apa? Surga insyaallah. Nah, jadi kalau kita sanggup melihat sisi baik dari seburuk-buruknya keadaan, justru itulah yang akan membuat kita ini insyaallah diampuni dosanya oleh Allah, seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Nah, ini saya ulang, hadisnya riwayat Ahmad, hadisnya sahih li ghairihi. Ada dalam kumpulan sahih hadis qudsi, itu ada di situ itu. Pun lanjut. Makanya saya ulang, tidak boleh kita berharap mati terkait musibah yang menimpa seseorang yang berkaitan dengan harta dan jasad atau penyakit jasmani. Rawa Muslimun, telah meriwayatkan siapa Imam Muslim, an Anasin, dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? La yatamannayanna, sungguh janganlah berharap, ahadukum, salah seorang di antara kalian, al-mauta, mati, lidurrin, dikarenakan bencana, nazala, yang turun, bihi, kepadanya, fa in kana labutta mutamanian, maka jika adalah dia tidak bisa tidak harus berharap mati karena saking enggak kuatnya,
falyaqul, maka hendaklah dia berdoa. Tapi ini doa kalau kepepet ya, jangan dibaca doa harian ini. Ini walaupun hadisnya sahih Muslim, jangan dibaca doa harian ini ya. Ini doa kalau kepepet, kalau udah nggak tahan dengan cobaan hidup, kalau kepepet, ini doanya kata Nabi. Kalau kepepet, tapi tetap nggak boleh minta mati. Tapi doanya gini kalimatnya, Allahumma wahai Allah, ahyini, hidupkanlah hamba, makanatil hayatu khairon li, selagi hidup itu lebih baik untukku. Wa tawaffani, dan wafatkanlah hamba, idza kanatil wafatu khairon li, apabila wafat itu lebih baik bagiku. Akhrajahu al-Bukhari. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Nah, jadi kalau kita baca riwayat ini, tetap prinsipnya ya, kita tidak boleh berharap mati. Tapi Nabi memberikan ruang ya, ruang untuk boleh, tapi redaksinya tadi yang Nabi atur. Gini ya, ini Masya Allah ya, Masya Allah. Islam ini adalah agama yang memberi ruang sisi kemanusiaan kita, tapi dalam koridor yang manusiawi tapi syar'i itu. Karena seringkali orang itu dengan dalil kan manusiawi. Oke, manusiawi, tapi yang Allah mau manusiawi yang syar'i. Jadi manusiawi apa yang syar'i. Sambil contoh gini misalnya, ada orang didolimi. Itu dalam Islam, ini Masya Allah ajaran Islamnya. Dalam Islam kita punya dua hak. Hak pertama, hak memaafkan kalau sanggup. Hak memaafkan kalau sanggup. Dan pahalanya gede, bukan lagi gede, gede pahalanya itu. Karena kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Surah An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Bahwa ia memaafkan dan berlapang dada. Tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu? Nah, jadi dengan kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Dan dalam Islam ada rumus, wa jazaa'u hasanatin hasanatun wa asyru amsalihha. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa kali 10. Jadi kalau kita memaafkan, kita akan dibalas dengan diampuni oleh Allah, masih kali 10. Dan dalam kitab Riyadhus Shalihin ada riwayat ketika ada seseorang memaafkan saudaranya, Allah berfirman dalam hadis qudsi itu, dia maafkan saudaranya, padahal akulah yang maha pengampun. Aku maafkan juga dia, kata Allah. Aku ampuni juga dia. Nah, itu kalau sanggup ya, kalau sanggup. Fakta di lapangan, ada sebagian orang yang nggak tahan juga. Sekali dimaafkan, kedua dimaafkan, ketiga pengeng kuping Pak. Pengeng napa? Kuping kepengeng wis. Kuene wis ngene wis. Iki dimaafkan sekali, dua kali kok balik maning. Iki kalau dibiarin nanti keterusan ini misalnya. Sehingga dia nggak tahan misalnya. Maka ada hak yang kedua dalam Islam. Apa itu? Hak membalas. Dalam Islam kalau kita dizalimi punya hak yang pertama apa tadi? Memaafkan, yang kedua apa? Membalas. Tapi lihat aturannya kata Nabi, kalau membalas harus sama. Letak sabarnya di situ, Pak. Kalau membalas harus apa? Sama. Kalau lebih kita yang berdosa, Pak. Itu aturan dari Nabi itu akal-akal. Misalnya, misalnya ada orang ngatain kita, monyet lo, balasannya harus sama Pak. Lo juga monyet, udah 0-0 Pak, 0-0. Kalau kita balasnya lebih Pak, kita yang dosa Pak. Monyet lo mbahnya monyet. Nah, kelebihan Pak ada mbahnya itu. Nah itu kita yang dosa itu Pak. Kenapa? Karena kelebihan itu. Ini di luar konteks bela diri ya. Kalau bela diri nanti lain bab. Kalau dalam konteks bela diri lain bab. Dalam konteks yang normal maksudnya. Karena kalau bela diri nanti babnya kan kalau nggak kita dibunuh ya kalau kita nggak bunuh dia akan bunuh kita, itu beda bab nanti itu. Ini dalam konteks di mana yang normal ya itu tadi. Coba kurang baik gimana Allah dan Rasulnya itu. Kita diberi hak loh Pak. Melampiaskan kekesalan kita itu manusiawi, tapi manusiawinya harus manusiawi yang syar'i. Paham nggih? Nah, itu. Nah, ini termasuk tadi Nabi ngasih ruang sini.
Oke, ada orang di mana memang cobaan hidupnya itu memang berat sekali, dan sebagian orang sudah nggak sanggup lah, udah nggak sanggup. Maka ini sisi manusiawinya. Oke, silakan kamu berdoa sama Allah, tapi doanya gini ya, kata Nabi, ya Allah, sekiranya hidup untukku lebih baik, maka hidupkanlah hamba, tetap hidupkan hamba ya Allah. Tapi kalau sekiranya wafat itu lebih baik, maka wafatkanlah hamba, tentu dengan husnul khatimah. Saya ulang, ini bukan doa harian. Ini kalau terpaksa. Jadi jangan dipakai doa harian ini, mboten. Niki kalau terpaksa. Dan prinsip ya, sebenarnya kalau dalam Islam kita ini kan gini, orang itu boleh putus asa terhadap keadaan, tapi tidak boleh putus asa terhadap rahmat Allah. Saya ulang ya, orang itu, kita sebagai manusia, ini sisi manusiawinya ya, kita boleh putus asa terhadap keadaan, itu boleh. Kayaknya nggak ada harapan ini. Kalau lihat keadaan maksudnya ya. Tapi kita tidak boleh putus asa terhadap rahmat Allah. Maksudnya bagaimana? Oke, ini mentok bagi saya, tapi bagi Allah nggak ada yang tidak mungkin. Ini mustahil bagi saya, bagi Allah nggak ada yang mustahil. Terus ya sudah, kita serahkan semuanya pada Allah, sehingga kita tidak jadi putus asa akhirnya. Maka saya ulang, putus asa terhadap keadaan itu sah-sah saja, tapi kita tidak boleh putus asa terhadap rahmat Allah. Maka segera langitkan gitu loh. Kalau bahasa sederhana gini, kalau jalur bumi mampet, pakai jalur langit. Kalau bisa sebelum jalur bumi mampet sudah nempuh jalur langit, gitu loh. Bisa dimengerti nggih? Karena insya Allah kalau jalur langitnya beres, jalur bumi beres gitu. Karena di Al-Quran ada firman Allah yang menyatakan wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langitlah rizki kalian dan apa-apa yang Allah janjikan untuk kalian. Makanya seorang muslim itu tidak hanya akan menempuh jalur sunnatullah. Sunnatullah itu hukum kausalitas, sebab akibat. Tapi dia akan menempuh juga jalur masyiatullah, yang mengundang kehendak Allah, pertolongan Allah. Kalau bahasa sederhananya, tidak hanya menempuh jalur bumi, tapi juga menempuh jalur langit. Tidak hanya menempuh jalur bumi, tapi juga menempuh jalur apa? Langit. Contoh gini yang paling sederhana, ya. Jalur bumi sama jalur langit ini. Misalnya ini ada dua warung bakmi Jawa, misalnya gitu ya. Mie kodok kayak Pak D Arif. Ini ada dua warung bakmi misalnya. Karena saya lihat sebelah sini ada warung bakminya Pak D, soalnya ada bakmi juga, bakmi apa itu. Misalnya ada dua warung bakmi nih misalnya. Misalnya ya, yang ini murah, enak, pelayanannya bagus yang ini. Yang ini mahal, judes, gak enak. Kira-kira pembeli pilih yang mana? Yang murah, enak, pelayanannya bagus, betul ya? Ini namanya sunnatullah namanya. Tapi kenyataannya dalam dunia bisnis tidak begitu. Yang sering terjadi adalah sama-sama enaknya, harganya kompetitif, misalnya gitu ya. Terus sama-sama bagus pelayanannya. Tidak jarang pembeli cuma satu, misalnya gitu ya. Yang menggerakkan hati pembeli ini milih warung kita itu siapa? Itulah pentingnya tahajud, duha, istighfar, waqiah, sholawat, silaturahim, dan itu namanya menempuh jalur langit namanya itu. Menempuh jalur apa? Masyiatullah, mengundang kehendak Allah itu. Allahu Akbar. Nah, kalau kita punya prinsip ini, insya Allah lah kita tidak akan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Walaupun putus asa pada keadaan itu mungkin, tapi pada rahmat Allah kita tidak boleh. Kenapa? Karena tidak mungkin bagi Allah itu. Itu seperti itu. Dan di Al-Quran diwanti-wanti juga kan, di surah Yusuf ayat 87 itu, wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Wala tai'asu, dan janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah, karena tidak ada yang berputus asa terhadap rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Allah. Dan dalam Islam pula, kalau kita masih hidup, Pak,
itu kita masih ada harapan. Kalau sudah mati, tidak ada pilihan, tinggal terima, Pak. Tinggal terima. Tapi kalau kita masih hidup, kita masih ada harapan. Kenapa masih ada harapan? Iya, karena istighfar kita masih punya fungsi, Pak, masih ngefek. Zikir kita masih ngefek. Ngefek mendatangkan pertolongan Allah maksudnya ya. Bacaan Al-Quran kita masih ngefek. Silaturahim kita masih ngefek. Sedekah kita masih ngefek, Pak. Ngefek mendatangkan rahmat Allah maksudnya, pertolongan Allah. Tapi kalau sudah mati, in qata'a amaluhu, Pak, kata Nabi. Putus sudah amalnya. Illa min salasin, tinggal terima itu aja. Itu kalau punya itu. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mau mendoakannya. Itu kalau ada, Pak. Tapi kalau dia masih hidup, dia beristighfar, masih punya fungsi istighfarnya, mendatangkan pertolongan Allah. Karena ada janji dari Nabi kita Muhammad SAW, man lazimal istighfar, ja'alallah min kulli dhiqin makhraja, wa min kulli hammin faraja, wa razaqahullah min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang membiasakan beristighfar, sempit dilapangkan, sedih diselesaikan, dibahagiakan, dikasih jalan keluar, terus dan Allah kasih dia rizki dari arah yang dia tidak duga-duga sebelumnya. Coba kurang apa ya? Kalau dia mau apa? Mau beristighfar misalnya, dia sedekah dapat balasan dari Allah dengan balasan yang berlipat, dan itu menolong orang. Kalau kita nolong orang, kita akan ditolong oleh Allah. Jadi semua kebaikan kita masih punya harapan mendatangkan pertolongan Allah kalau kita masih hidup. Tapi kalau kita sudah mati, tidak ada pilihan, sudah tinggal terima. Itu pun kalau ada yang masih diterima. Kalau masih ada yang diterima, ya kalau sedekah jariahnya sudah habis, ya wassalam. Itu seperti itu. Makanya saya ulang sekali lagi, dihitung dari manapun, hidup masih lebih baik daripada minta mati. Kecuali masih waktunya mati, itu beda bab itu. Tapi selagi belum waktunya mati, tetap dihitung dari manapun, berharap tetap hidup dalam kebaikan, itu masih lebih baik daripada berharap mati itu. Karena bagaimanapun juga mati itu sudah nggak ada harapan lagi, kecuali tinggal kita menerima tadi itu. Sementara kalau kita masih hidup, harapan-harapan itu masih ada. Itu seperti itu. Wa anhu, dan diceritakan dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukum, sungguh janganlah berharap salah seorang di antara kalian al-mauta, mati, jangan berharap mati, wala yad'u bi, dan jangan berdoa minta mati, min qabli ayat yau, sebelum memang waktunya datang. Jadi kalau belum waktunya datang jangan minta mati, karena percuma juga. Kalau belum waktunya mati, nggak akan mati. Innahu, sungguhnya seseorang itu idza mata, innahu, sungguhnya kelakuan, idza mata ahadukum, apabila telah mati seseorang di antara kalian, in qata amaluhu, maka akan putus amalnya. Jadi katakan kalau udah mati amalnya putus, sudah nggak ada harapan lagi, kecuali yang tersisa tadi itu dalam bentuk sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mau mendoakannya. Itu pun kalau ada. Wa innahu la yazidul mu'mina umru wa innahu, dan sungguhnya la yazidul mu'min, tidak bertambah seorang mukmin itu, umruhu, apanya umruhu, umurnya, illa khairan, kecuali kebaikan. Jadi tidaklah bertambah seorang mukmin itu apanya umurnya, illa khairan, kecuali kebaikan. Jadi seorang mukmin itu tidak akan bertambah umurnya kecuali akan semakin lebih baik. Makanya ada hadis nanti, yang ada hadisnya sahih akamakal, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amal perbuatannya. Tapi sebaliknya, wasyarrun nas, seburuk-buruk manusia adalah yang tola umruhu wa sa'amaluhu. Jadi panjang umurnya tapi buruk perbuatannya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Yang kedua, kalau pertama semoga kita termasuk yang itu. Amin, Allahumma amin. Oke, kita break adzan dulu ya.
Monggo, monggo, monggo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sedang antara Allah berat dan sulit, apakah kita bisa melihat tanda-tanda Baik. Pertama yang harus kita pahami kalau menurut kitab ini kata Imam Al-Qurtubi, proses kematian atau sakaratul maut itu proses ruhani, bukan proses jasmani. Kita tidak boleh terkecoh. Sambil contoh gini misalnya, maaf ya, misalnya ada orang kafir kok matinya tenang, enak itu. Bisa jadi kemungkinan pertama kata Imam Al-Qurtubi, dia ini punya kebaikan yang banyak sehingga tak terbalas sepanjang usianya. Sementara kebaikan itu akan dibalas oleh Allah tapi di dunia, tidak di akhirat. Karena dia sudah mau mati, maka Allah cashkan balasan di dunia dalam bentuk mati yang indah. Jadi kalau jenengan lihat ada orang kafir kok matinya indah, kemungkinan dia adalah orang yang baik, yang kebaikannya belum terbalas lunas sepanjang hidupnya, maka akan dibalas cash oleh Allah dengan mati yang indah itu. Itu satu dulu. Yang kedua, mungkin gini, kalau ada orang kafir kok tenang kelihatannya, ada kemungkinan yang bersangkutan itu dia tenang jasadnya tapi ruhnya hancur-hancuran. Karena ini kejadian ruhani, bukan kejadian jasmani. Satu dulu. Nah, muslim juga sama. Kalau kita lihat ada seorang muslim kok sepertinya susah matinya, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah sedang menghapus dosanya. Karena dahsyatnya syakaratul maut itu bagi seorang muslim itu menghapus dosa. Jadi Allah ingin hamba ini diampuni oleh Allah dengan dahsyatnya sakaratul maut itu. Ini kemungkinan yang pertama. Kemudian yang kedua,
yang terjadi dalam bentuk susahnya mati itu lebih kepada karena penyakit fisik yang terjadi pada dia. Padahal ruhnya tenang-tenang saja. Misalnya dia punya sakit sesak, misalnya sesak nafas, sakit paru-paru lah misalnya. Jika pas mati dia kayak orang mangap-mangap, kesulitan mati. Padahal itu reaksi fisik aja. Ternyata ruhnya dia baik-baik saja, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Atau nun sewu, ada orang meninggal dunia warna kulitnya berubah jadi hitam. Tuh orang bilang kena azab, enggak, ternyata dia serosis misalnya, atau kena nopo jantung, gagal ginjal, nopo misalnya. Jadi jangan terus dicap gitu, karena itu kejadian ruhani, bukan kejadian jasmani. Tapi yang pasti tadi Pak, bagi seorang muslim secara prinsip dulu ya, dahsyatnya sakaratul maut itu menghapus dosa. Dahsyatnya sakaratul maut itu menghapus dosa. Dan jangan pernah kita berkata begini, ini enggak mati-mati, jangan-jangan punya pegangan ini. Punya pegangan ilmu rawa rontek, ilmunya mak lampir, atau punya susuk, akhirnya dipanggilkan dukun, atau carikan daun kelor dipukul akhirnya mati. Akhirnya orang akidahnya jadi masalah kan. Ini mati karena daun kelor, ini mati karena dukun. Padahal orang belum mati itu mau punya susuk, mau punya ilmu rawa rontek, mau punya pegangan apa saja, kalau belum ajalnya memang nggak akan mati Pak. Nah, tapi kalau misalnya ada orang manggil dukun terus mati, memang itu sudah ajalnya, bukan karena dukun itu. Karena itu terkesan seolah-olah malaikat maut kalah sama jinnya rawa rontek. Kesannya kayak malaikat maut itu kalah sama jinnya susuk. Padahal yang nyebut nyawanya jin juga malaikat maut misalnya. Jadi ini yang kita mesti hati-hati. Jadi secara umum yang kita lihat orang yang maaf nusewu nggih, kok tidak kunjung meninggal, mungkin itu cara Allah untuk menghapus dosa-dosanya. Nah, secara umum pula kalau kita pingin yang bersangkutan itu dimudahkan oleh Allah, kalau Allah takdirkan wafat, diruqyah aja. Baca surah Yasin, baca surah Ar-Ra'd, atau surah-surah yang lain dari Al-Quran, terserah. Harapannya kalau memang Allah takdirkan wafat, semoga Allah mudahkan wafatnya. Tapi kalau Allah takdirkan hidup, semoga Allah permudah untuk pulih sehat walafiat kembali. Saya pernah ada jamaah saya ditelepon oleh jamaah saya untuk menemani mertuanya yang menjelang wafat. Jadi semua anaknya kumpul karena ibunya sudah mau wafat ini. Yang dekat di kupingnya sudah ditalkin. Saya bagian yang mendoakan lah intinya gitu ya. Itu kita tunggu lama nggak mati-mati Pak. Kita tunggu lama nggak mati-mati. Akhirnya saya pamit karena nggak mati-mati kan. Dan kita bukan mendoakan dia mati juga, bukan. Tapi kita doakan semoga Allah berikan keputusan yang terbaik. Kalau Allah kehendaki wafatnya dimudahkan dan husnul khotimah. Kalau Allah berkehendak hidup, semoga lekas pulih kembali. Akhirnya saya pulang. Selang berapa waktu saya dapat kabar, alhamdulillah Ustadz nggak jadi meninggal, sehat kembali, udah makan durian lagi katanya. Oh ya alhamdulillah. Jadi pernah juga saya ngalamin gitu Pak. Jadi nggak jadi meninggal akhirnya, malah sehat walafiat. Itu seperti itu. Padahal itu anaknya dari luar negeri pada datang semua itu. Karena tidak mau kehilangan momen di detik-detik akhir ibunya. Ternyata ibunya nggak jadi mati. Itu seperti itu. Ya alhamdulillah nggak jadi mati. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang udah wafat belum? Sudah wafat. Tapi setelah sekian tahun berlalu. Monggo Pak, nggih monggo. Bagus. Saya ulang, sakaratul maut kejadian ruhani, bukan kejadian jasmani. Jadi kita nggak tahu hakikatnya. Baik, saya mau berangkat dari ayat yang Bapak minta ya. Sependek yang saya baca, pertama ada di surah An-Nahl. Surah An-Nahl, kalau mau detailnya ayat 30, 31, 32. Pokok pembahasannya di ayat 32. Ketika Allah hendak mencabut nyawa orang yang beriman, yang bertakwa
Itu Allah memberitahukan, alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang baik menurut Allah dan diwafatkan oleh para malaikat utusan Allah dengan cara yang baik. SOP-nya dia wajib mengucap salam. Jadi ada orang-orang tertentu, orang dalam konteks ayat ini orang yang bertakwa yang diwafatkan oleh para malaikat dengan cara yang indah, sehingga malaikatnya permisi terlebih dahulu. Kalau bapak saya kita semua ingin seperti itu, berusahalah menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana caranya? Al-Quran sudah menginformasikan cara menjadi orang yang bertakwa itu. Ada di Al-Baqarah ayat 2-5, di Al-Baqarah ayat 177, ada di Ali Imran ayat 133-135, itu ada, silakan. Tapi ada juga orang yang matinya itu oleh malaikat dipukul. Al-An'am ayat 93, Surah Muhammad ayat 27, dipukul. Kenapa dipukul? Karena dia zalim. Karena dia zalim. Maka jangan jadi orang yang zalim, supaya enggak dipukul oleh malaikat. Gitu Pak nggih? Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu atau ada lagi? Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.